lebih santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semua, kembali lagi bersama aku Fahmi di channelku Zenmi. Hari ini kita akan belajar jaringan komputer atau jaringan internet. Di sini kita akan belajar membangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan router. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini aku punya dua buah router, di mana router yang pertama akan kita gunakan sebagai server dan yang kedua kita gunakan sebagai klien. Kemudian spesifikasi routernya, kalau bisa yang router server itu mempunyai atau support dengan VLAN ya, karena nanti kita akan pakai VLAN. Kemudian kita juga punya kabel LAN di sini dengan sudah terpasang RJ45. Ada 3 kabel LAN yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama kita akan konfigurasi server kita terlebih dahulu. Ini server kita tancapkan di port yang kelima, port 5, karena port 5 itu nanti konfigurasi kita kosong. Jadi yang akan kita atur nanti hanya port 1, 2, 3, dan 4 saja. Seperti ini, kita colokkan ke laptop kita. Oke, sudah. Kita buka Winbox. Yang pertama kita login dulu. Sebelum kita atur ke interface, kita rubah dulu nama router kita. Terserah kalian, karena nama saya Fahmi jadi saya tulis Fahmi. Lalu klik interface. Lalu kita bikin interface VLAN dengan nama siswa, VLAN ID-nya 10, kemudian interface-nya di Ether 2. Bikin lagi dengan sama, dengan nama guru, dengan interface Ether 2. VLAN ID-nya 20 ya. Lanjut. Jangan lupa setiap kita konfigurasi di Winbox, kita usahakan rapi ya, agar nanti saat kita konfigurasi ulang tidak bingung. Jadi tetap rapi. Lalu setelah itu kita konfigurasi IP-nya, klik IP, address. Terus kemudian isikan IP. Ini bebas ya, bebas terserah kalian. Namun di sini saya menggunakan IP yang standar kelas C dengan perfect 24 192.168.21. Interface-nya di VLAN karena nanti kita akan pakai VLAN. Lalu kemudian pada VLAN-nya, VLAN guru dan siswa juga kita isikan IP-nya dengan perfect yang sama 24. Interface-nya siswa. Kita bikin lagi yang satunya dengan IP yang kelas yang sama pula. Terserah, ini bebas. Dengan perfect 24 juga. Ini 60.1. Kemudian interface-nya di guru, VLAN guru. Klik OK. Selanjutnya kita masuk ke DHCP client. Lalu kita bikin baru dengan interface di VLAN. Setelah itu kita atur DNS-nya, pakai DNS Google saja yang standar ya, 8.8.8. Lalu selanjutnya kita atur firewall-nya dengan interface atau out interface di VLAN. Jangan lupa action tetap seperti biasanya, Maskurade. Klik OK. Selanjutnya kita menuju DHCP server karena kita sedang mengatur server. Di klik DHCP setup, kemudian interface-nya guru. Next. Oke. Lalu kita bikin lagi. Klik DHCP setup di interface siswa.
klik next. Lalu rapikan. Ya, jangan lupa untuk selalu merapikan kerja kita. Ini adalah konfigurasi IP server, ya, sudah selesai seperti ini. Lalu agar bisa terhubung ke network atau nanti internet kita akan kita hubungkan ini ke network. Jadi ruangan ini sudah mempunyai jaringan internet WiFi. Kita akan menghubungkan router ini dengan jaringan internet yang ada di kelas ini, di ruangan ini. Kita klik interface, kemudian WLAN kita hidupkan. Lalu double klik, kita klik scan. Nah, nanti akan muncul banyak sekali hotspot di sini. Ada hotspot siswa 5 di sini. Kita connect, klik connect. Nah, kalau sudah, kita tunggu sampai ada R. Nah, gini kalau sudah R gini berarti sudah terhubung, guys. Nah, jadi ini router server kita sudah terhubung ke ISP, Internet Service Protocol, di mana berarti kita sudah bisa internetan. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi router klien. Oke, router klien kita dengan memakai kabel yang sama, kita copot aja nggak masalah. Kita colokkan ke port 5, port nomor 5. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan login dulu. Ke connect dulu. Nah, ini kita pakai mode Bridge. Kita pakai mode Bridge, ya, klik Bridge ini, menu Bridge. Lalu kita klik tambah di sini logo plus, langsung Bridge plus, lalu klik OK karena di situ sudah otomatis. Lalu di menu port kita tambah di Ether 1 karena nanti Ether 1 akan jadi terang apa terung ya? Ya, itulah istilahnya. Ya, kita akan jadi terang. Kemudian Ether 2, Ether 3 sampai Ether 4. Ini alasan kenapa saya mencolokkan kabel ini di Ether 5, karena Ether 5 ini netral, jadi tidak kita gunakan, hanya kita gunakan sebagai konfigurasi saja. Selanjutnya kita menuju menu switch. Di sini ada menu switch di sini. Nah, ini dia switch. Jangan lupa dirapikan agar nggak bingung nanti. Kita klik VLAN, kita klik tambah plus. Lalu VLAN ID-nya kita isi 10. Portnya Ether 1. Ya, Ether 1 dan Ether 2 sekaligus Ether 3. Ya, Ether 3. Klik OK. Lalu kita bikin lagi VLAN ID-nya 20 seperti yang sudah ada di server. Ether-nya Ether 1 dan Ether 4. Klik apply dan OK. Kemudian tambahkan port yang dijadikan terang atau port 1 tadi, ya. Jangan lupa port 1 tadi akan kita jadikan terang. Pada menu port ini langsung kita double klik saja, ya. VLAN modenya secure, VLAN headernya add if missing, default VLAN ID-nya karena ini terang jadi 0 saja. Klik OK. Nah, lalu Ether 2 secure, always strip. Jangan lupa VLAN ID-nya kita atur. Tetap dicatat ya, guys, ya. Ini 10. Klik OK. Lalu Ether 3 secure, always strip. VLAN ID-nya sama 10 karena Ether 2 dan Ether 3 itu konfigurasinya sama. Lalu Ether 4 secure,
always strip dengan VLAN ID 20. Jadi ini yang membedakan nanti di saat kita mengatur hotspot yang akan kita gunakan. Sudah begini saja. Jadi ini konfigurasi dari klien yang nantinya akan terhubung ke server. Ya, router klien yang akan terhubung ke server. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan komputer kita ke WiFi yang ada di kelas ini menggunakan dua router ini. Oke, lanjut. Oke, nah di sini saya akan mencontohkan bagaimana konfigurasi kabel yang harus kita ketahui agar nggak salah itu gimana. Yang pertama kabel yang menuju di komputer kita. Nah ini, angel bisa. Nah kita pakai 3 kabel di sini. 2 kabel saja cukup. Oke, ini adalah router server kita ya, dimana ini sudah terhubung ke WLAN atau di WiFi kelas ini. Lalu kita copkan ini ke Ether 2, dimana Ether 2 yang sudah terinstall VLAN. Kita colokkan di sini. Lalu kemudian yang satunya ini kita colokkan ke Ether 1 milik klien kita, karena Ether 1 tadi sudah kita konfigurasikan sebagai TRAN. Ya, langsung saja kita colokkan. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Lalu pada Ether 2, Ether 3 dan Ether 4 itu yang bisa kita gunakan, yang akan kita sambungkan ke laptop kita. Di sini saya menggunakan Ether 3 saja. Bebas sih, Ether 2, Ether 3 dan Ether 4 itu bisa kalian gunakan semua. Kita colokkan. Nah, seperti ini. Bingung kan? Seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita colokkan ke laptop kita. Ini kita colokkan ke laptop kita. Nah, sebelum kita colokkan, kita lihat dulu di sini status komputer kita gimana. Di sini sudah ada tanda silang, jadi komputer kita tidak terhubung ke internet sekarang, guys. Ya. Komputer kita sekarang tidak terhubung ke internet. Sekarang coba kita colokkan, apakah bisa terhubung, apakah bisa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada identifying. Nah, sudah terhubung. Dan ini terbaca network 14 di public network. Kenapa kok public network bukan home network? Ya. Ini karena di sini terbaca kita menggunakan LAN. Jadi komputer kita sudah otomatis membaca bahwasanya ini menggunakan IP public atau konfigurasi publik yang biasanya digunakan di lingkungan-lingkungan perumahan, kemudian juga kampung-kampung, warung-warung juga menggunakan konfigurasi seperti ini. Nah, ini sudah terhubung ke internet dan sudah ini. Dan sekarang kita sudah bisa internetan. Oke guys, sekian tutorial hari ini. Kita sudah belajar membangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing menggunakan ini ya. Kita memanfaatkan WiFi yang ada di ruangan sini. Semoga tutorial hari ini bisa bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa untuk selalu belajar dan jangan lupa pakai masker karena sekarang musimnya corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.